Setelah itu ada juga, nah ini kadang jadi korban nih percintaan. Oh iya. Ini paling sering sih Pak. Betul kan gitu. Untuk itu banyak nih, jadi anggota-anggota Polri yang masih muda biasanya punya hubungan, misalkan percintaan, nah mungkin ada banyak juga yang dilaporkan ke kita aja, akhirnya kita tidak lanjuti, mungkin sudah selesai permasalahannya. Dan juga banyak juga laporan-laporan yang terkait mohon maaf perselingkuhan itu ada juga yang dilaporkan langsung ke kami dari Ibu Bayangkari maupun dari masyarakat. Mungkin itu Mbak yang banyak, dan juga apapun misalkan yang diketahui masyarakat bisa dilaporkan, apapun yang diduga adanya pelanggaran ataupun dialami oleh masyarakat tidak pas atas perbuatan anggota Polri bisa. Saat ini Divpropam ini sudah membuat inovasi. Ini adalah gagasan dari Bapak Kadif Propam Irjen Paul Abdul Karim MSI, membuat terobosan dan juga mengikuti perkembangan zaman. Bahwasanya saat ini masyarakat itu mudah penyampaian informasi itu melalui teknologi informasi tadi. Nah, ini pertanyaan bagus. Iya, benar. Pertanyaan bagus. Jadi anggota Polri, ini kami mau memberi kepastian kepada anggota Polri. Bagi anggota Polri yang sudah dilaporkan tetapi dia bisa menyelesaikan dengan baik. Halo Kamu Mas, kembali lagi di podcast Polistalk Polda Sumatera Utara bersama saya Brigadir Nofriana dan rekan saya Brigadir Afika Nasution. Nah, Konhumas, dalam kesempatan ini tentunya kita sudah kedatangan narasumber lagi nih Nov ya di Polistalk, dan kali ini kita berhasil nih mendatangkan Kabid Propam Polda Sumatera Utara. Bersama kita sudah hadir Bapak Kombes Pol Dwi Agung Setiono SIKMH. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Terima Bapak kasih sekalian. Sudah berkenan kita undang ke sini Benar, ya Nov menyempatkan ya. waktu ya. Nah, pasti kawan Humas nih penasaran kenapa sih kok ada Propam nih datang ke Polistalk, karena di sini kita akan membahas mengenai inovasi pelayanan publik tentunya dari Propam, yaitu Dumas online berbasis QR code. Seperti itu. Langsung aja nih Nov. Nah Pak, kan saat ini juga Polri tentunya mendukung nih dalam transformasi di era digital. Betul. Nah kalau untuk dari Propam sendiri, mungkin tadi udah disebutkan sama Kak Afika ada inovasi terbaru. Itu inovasi seperti apa sih Pak? Ya, betul sekali Mbak Novi dan Mbak Afika ya. Tentunya terima kasih kami diundang di sini. Terkaitan juga nantinya kita menyampaikan apa yang menjadi inovasi-inovasi dari Divpropam, khususnya tadi memang saat ini Divpropam ya, ini sudah membuat inovasi. Ini adalah gagasan dari Bapak Kadif Propam Irjen Paul Abdul Karim MSI, membuat terobosan dan juga mengikuti perkembangan zaman. Bahwasanya saat ini masyarakat itu mudah penyampaian informasi itu melalui teknologi informasi tadi. Nah, beliau bersama tim sehingga terbentuklah layanan pengaduan Dumas melalui atau berbasis barcode. Nah, kita namakan Dumas Propam QR. QR itu adalah quick response. Nah, ini berbasis aplikasi tetapi juga sangat mudah untuk menggunakannya. Jadi tidak perlu mendownload, cukup klik. Nah, yang diklik di mana? Barcode ini tadi. Nah, ini tadi kita sudah melakukan sosialisasi sehingga masyarakat yang mengetahui atau mempunyai masalah dengan anggota kepolisian dapat menyampaikan permasalahannya, keluhannya melalui aplikasi tersebut. Dan sudah kita tampilkan juga di medsos kita, baik itu di TikTok, di Facebook, di Instagram, itu kita bahkan di pin yang paling atas. Jadi masyarakat tidak perlu susah-susah mencari. Bahkan juga kita sudah lakukan sosialisasi ke videotron yang ada di Kota Medan maupun sampai dengan yang ada di kabupaten-kabupaten. Kita pasang juga melalui spanduk, melalui banner, bahkan stiker itu sampai dengan di pusat-pusat kegiatan masyarakat sampai dengan perbelanjaan. Sehingga intinya ini adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengadukan apabila ada ditemukannya pelanggaran dari anggota Polri. Oh, luar biasa nih, membuat anggota Polri yang nakal-nakal ketar-ketir. Dan was-was ya, betul. Dan jadi juga
kita juga banyak melaksanakan live nih ya Nob ya, Iya. banyak Pak mau melaporkan nih. Nah sekarang ini Iya. dia Iya. QR code ini nih yang bisa dipergunakan masyarakat, tidak perlu download, tinggal diklik. Tinggal scan gitu ya. Betul. Nah Pak, sebelum mungkin adanya QR code ini nih Pak, mungkin apa sih Pak kendala yang banyak nih Pak masuk di Propam mengenai saat membuat laporan kepada Propam nih Pak sebelum adanya QR code ini? Nah, sebelum adanya barcode dengan Dumas QR ini, itu masyarakat yang akan mengadukan permasalahan tentang anggota Polri atau permasalahan apapun yang berkaitan dengan Polri itu harus datang dia ke Betul. kantor polisi. Datang ke kantor polisi, harus ketemu atau mungkin mekanismenya panjang, dia membuat laporan, diterima ini itu sampai dengan menunggu. Nah, ini tidak. Dengan adanya Dumas QR ini berbasis barcode ini, masyarakat dimanapun berada dia langsung menyekan, diklik, langsung nanti menyampaikan aduannya, tidak perlu datang ke kantor polisi. Wow, luar biasa. Nah, dan ini Mbak, bahwasanya pengaduan masyarakat ini kalau misalkan mengadukan anggota Sumut atau Sumatera anggota Polri di Sumut, ini tidak hanya ditangani oleh Sumut tetapi dimonitor langsung dari Divpropam di Mabes Polri. Nah, sistemnya begitu masyarakat mengklik barcode ini diterima oleh operator di Mabes. Baru disesuaikan, oh ini ternyata setelah diverifikasi melaporkan anggota tersebut adalah salah satunya anggota dari Polda Sumatera Utara, baru dikirimkan kepada kita. Dari kita nanti kita langsung hubungi Mbak. Jadi pendumasnya itu langsung maksimal 1 kali 24 jam itu pasti akan diklarifikasi dari paminal kita maupun anggota dari Propam Polres, di mana tempat bertugas dari anggota yang diadukan. Dan itu nanti juga kemudahannya apa? Pendumas itu mendapatkan bisa melihat real time bagaimana perkembangan dari dumasnya. Betul. Oh, sudah ditangani sejauh mana? Oh, sampai dengan sudah diperiksa, sampai dengan oh sudah disidangkan dan sebagainya. Dan itu juga bisa dimonitor dari Mabes, sehingga kita setiap dumas pasti akan ditindaklanjuti. Ini juga mungkin menjawab pertanyaan masyarakat karena kan selama ini bingung ya Kak, kalau Betul, misalnya melakukan betul. pengaduan sudah sejauh mana Betul. gitu ya kan prosesnya. Dan masyarakat juga sebenarnya banyak rasa takut nih mau datang ke Iya, kantor mau polisi datang. ya, yang mau dilaporkan Iya. juga polisi Polisi. ya. Iya, Nah, dengan betul. adanya aplikasi ini seperti tadi udah disampaikan oleh Bapak, di mana aja kita bisa melaporkan Benar. loh. Jadi kawan humas nih, sekarang nanti nggak bingung-bingung lagi ya Nob Iya. ya kalau nanya sama kita ya. Nah Pak, tapi permasalahan apa saja sih Pak yang paling sering nih mungkin dilaporkan oleh masyarakat terkait dengan pengaduan ke Propam ini Pak? Nah, ini Mbak, banyak juga masyarakat saat ini sedang kita data pengaduan itu terkait misalkan keprofesionalisme. Terus ada juga hutang piutang, misalkan ini paling banyak nih hutang piutang. Ya, baik itu ada kadang-kadang lucu, hutangnya hanya 500.000 mungkin loh ya. Ternyata di situ dengan Dumas ini cepat kita tangani, terus anggota itu juga saya dilaporkan nih. Betul. Segera diselesaikan. Jadi nggak cukup waktu lama, singkat langsung bisa selesaikan. Setelah itu ada juga, nah ini kadang jadi korban nih percintaan. Oh, iya. Yang paling sering Ini paling ditanyakan sering juga, sih, Pak. Betul kan gitu. Untuk itu banyak nih. Jadi anggota-anggota Polri yang masih muda biasanya punya hubungan, misalkan percintaan. Nah mungkin ada banyak juga yang dilaporkan ke kita aja. Akhirnya kita tidak lanjuti, mungkin sudah selesai permasalahannya. Dan juga banyak juga laporan-laporan yang terkait mohon maaf perselingkuhan itu ada juga yang dilaporkan langsung ke kami dari Ibu Bayangkari maupun dari masyarakat. Mungkin itu Mbak yang banyak, dan juga apapun misalkan yang diketahui masyarakat bisa dilaporkan, apapun yang diduga adanya pelanggaran ataupun dialami oleh masyarakat tidak pas atas perbuatan anggota Polri bisa dilaporkan. Nah Pak, dalam kita melaporkan itu Pak, bukti apa sih Pak mungkin di QR code ini yang harus kita lampirkan? Betul, jadi begini, begitu kita klik atau scan barcode itu nanti ada panduannya, harus mengisi yang pertama data diri harus jelas. Itu nanti melampirkan KTP, melampirkan KTP, terus nanti melampirkan nomor telepon. Ini penting karena apa? Untuk tindak lanjut kita, nanti kita akan hubungi pendumas itu melalui nomor teleponnya. Berikutnya tentu tidak kalah pentingnya adalah bukti-bukti.
dari materi apa yang didumaskan tadi. Nanti bisa di-scan buktinya, bisa difoto, baru dikirimkan, dimasukkan di dalam file-file yang sudah nanti ada petunjuk dari langkah-langkah pengaduan tersebut. Gitu, Mbak. Berarti udah sangat fiturnya juga udah sangat bagus sekali ya. Betul, Pak. betul. Dan tapi Pak, apakah data diri dari pelapor ini terjamin Pak keamanannya? Karena Betul. juga masyarakat banyak yang bertanya, takut ngelapor, takut nanti ketahuan siapa yang melapor. Karena secara nggak langsung banyak juga Iya. oknum misalnya berhubungan dengan narkotika, otomatis Bener. kan kita takut melaporkannya. Iya. Apalagi mungkin kita nih Pak anggota Polri mau melaporkan anggota Polri, Polri, iya. kita jujur takut juga identitas Iya, kita. iya, Itu gitu, Pak. apakah identitas kita Betul. terjamin nih Pak? Ya, kita menjamin kerahasiaan dari identitas pendumas atau pelapor karena apa? Kita hanya yang menangani nanti yang akan mengetahui, lainnya tidak mengetahui. Jadi mulai dari tim verifikasi sampai dengan yang akan menghubungi kembali atau mengklarifikasi itu hanya itu saja sampai nanti tentunya mendapatkan tindak lanjut, misalkan dimintai keterangan, misalkan sampai dengan pemberian, tentu itu yang hanya menghubungi. Jadi kalau mengatasnamakan nantinya ternyata orang Pak nanti kami menghubungi, nggak usah khawatir, malah laporkan saja. Kalau diancam laporkan ke kami. Tentunya kami menjamin identitas atau kerahasiaan dari identitas pelapor tersebut. Nah Pak, tadi Bapak sampaikan Pak kita bisa melaporkan dengan jarak jauh nih Pak. Nah seandainya nih Pak saya posisinya lagi di Sumatera Selatan, mungkin mau melaporkan yang di Sumatera Utara. Terus proses mekanisme pemeriksaannya seperti apa Pak? Melalui apa? Ini bagus sekali nih pertanyaannya. Dengan adanya inovasi ini, Dumas QR berbasis barcode, tentunya masyarakat di mana saja bisa melaporkan. Misalkan ternyata anggota atau masyarakat ini domisilinya tidak di Sumut, misalkan ada di Sumsel tadi, ada di Jawa, ada di Kalimantan, bahkan Papua, tetapi dia dirugikan oleh oknum anggota Sumut, itu bisa melaporkan di sini. Nanti akan dari aplikasi ini akan diteruskan kepada kami, dan juga bagi pelapor tidak perlu repot-repot untuk datang. Kami akan klarifikasi melalui percepatan penyelidikan dengan berbasis teknologi juga. Misalkan kita melakukan fitcon nih, kita kan kalau Bapak betul, Bapak mendumaskan ini, melaporkan, oh iya Pak betul, misalkan, oh Bapak ini kami minta keterangan misalkan. Nah itu nanti proses pemberian keterangan ataupun klarifikasi kita rekam, kita tuangkan, nanti Bapak nggak perlu datang lagi, sehingga itulah bisa menjadi dasar kami untuk menindaklanjuti laporan. Jadi tidak perlu datang jauh-jauh datang. Nanti kan ini tentunya aplikasi ini juga diperhatikan oleh Bapak Kadif untuk menjamin itu tadi kemudahan, terus tidak berbiaya mahal tentunya, murah, ya kan, pakai tidak perlu datang jauh-jauh, beli tiket, beli penginapan kalau tidak domisili di Sumut. Tentunya cukup diklarifikasi melalui media, misalkan fitcon, video call dan sebagainya dengan petugas yang mengklarifikasi. Gitu, Pak. Bisa. Pak, tapi ada nggak sih Pak kemungkinan dari aplikasi ini seandainya, karena di sini ada disampaikan kan Pak, agar aduanmu segera diproses, kronologis jelas, bukti relevan. Nah dia mungkin buktinya ini masih kurang, tapi namanya masyarakat tetap ingin melaporkan. Apakah itu tetap diterima ataukah nanti seperti apa mekanisme selanjutnya? Betul. Kalau memang itu nanti barang buktinya, tentunya kita akan berprinsip bahwasanya belum tentu pelapor ini benar. Belum tentu yang dilaporkan anggota ini salah. Tentunya semuanya mekanisme itu nanti dalam bentuk kita penyelidikan. Nah, kalau ternyata belum lengkap, itu masih ada waktu untuk menyampaikan kepada tim penyelidik kami, tim pemeriksa kami. Misalkan, Pak, ternyata ini loh Pak, barang buktinya saya tambahkan. Nah, itu bisa nanti disampaikan langsung melalui saat proses pengklarifikasian. Berarti laporan tetap diterima nih ya Pak ya. Laporan tetap diterima. Oke, luar biasa sekali. Jadi itu nanti pas diproses penyelidikan dengan penyidiknya ya. Betul. Nah memang karena selama ini kita juga sebagai admin media sosial ya, ada juga nih Pak yang bilang mau melaporkan, ya kita cuma bisa sekarang
silakan melaporkan Iya. ke Bin Propam, silakan Benar. datangi Memang Propam kita Polres, sudah- Propam Polda. Nah, sekarang udah ada Udah ini. bisa kita arahkan Tolong ya. nanti admin ya tinggal dibuat, jadi kita tinggal copy paste aja Instagram, QR code. Instagram Bit Propam Polda Sumut Ah, ya, udah ada di sudah situ. disematkan juga di situ Betul. ya. Ditaruh di sorotan, Mbak, Iya, biar iya, tidak disematkan hanya juga ya, disematkan. Pak. Tapi Pak, untuk di Sumut sendiri sejauh mana nih Pak penggunaan QR code ini digunakan oleh masyarakat dalam mengadukan memberikan laporan nih Pak ke Propam juga? Terima kasih, Mbak. Untuk saat ini jadi QR ini pengaduan berbasis barcode ini diluncurkan Bapak Kadif itu di Oktober 2025. Di Oktober 2025 itu hampir 190 aduan. Dan juga di tahun ini dari Januari itu sudah 182 kalau tidak salah. Saya cek. Nah, inilah Mbak, siapapun pimpinan di Propam itu bisa mengecek bagaimana perkembangan dari. Nah, ini Mbak. Jadi saat ini di 2026 itu kita sudah 184 Dumas. Nah, sudah banyak Mbak. Yang diproses 61, ini pengaduannya sudah selesai 125. Bahkan ini bisa melihat nih mana yang Propam, Paminal, Provos, Wapros dengan Polres-Polres. Oh, berarti proses penyelesaiannya juga Bapak bisa lihat langsung. Bisa, betul. Berarti penyidik di Propam juga ketar kan? Iya. Nggak bisa lagi nggak ditangani. Iya. Tidak mungkin Dumas tidak ditangani. Iya, Nah, jadi kami juga bisa memastikan itu memantau perkembangan Dumas dari masyarakat. Sehingga itu tadi Mbak, by real time, dan masyarakat yang sudah membuat pengaduan juga bisa mengakses ini sampai mengetahui perkembangan dari Dumas. Jadi masyarakat nggak perlu khawatir lagi nih Betul. laporannya Khawatir tidak lagi. ditangani ya Betul, Pak. Iya, betul. gitu. Nah, karena tadi dibilang udah sampai ini Pak, cuma untuk terakhir nih Pak, menjelang keseluruhan, secara keseluruhan apa udah nyampe berapa nih Pak untuk di Sumatera Utara laporannya? Karena tadi Bapak sampaikan di bulan Januari 2026 aja udah ratusan lebih Ya. nih Pak, di Kak. Sumut ini semuanya nek sasak modelannya kan Pak. Anggota Polri nek sasak, masyarakatnya lebih nek sasak Nah. Pak. Ada berapa banyak keseluruhan nih Pak? Nah, semenjak Dumas QR ini diluncurkan, ini kita bisa lihat Mbak, 2025 itu ada 198. Itu Kalau baru dari Oktober. Kalau Banyak ini ya. tadi ditambah dari Januari sekian 186, berarti hampir 400-an Luar biasa. sudah ada Dumas Luar yang masuk. biasa. Dan itu sudah ditangani keseluruhan Sudah, ya Pak? yang di 2025 sudah semua. Nah, di 2025 tentunya ada yang terbukti, ada yang tidak terbukti. Mungkin tidak terbukti itu begini. Ternyata Dumasnya Mbak, saat diproses terjadi ibaratnya kesepakatan. Bisa diselesaikan dengan baik. Tanpa harus proses mekanisme penghukuman, dalam hal ini adalah sidang disiplin maupun kode etik. Oh, berarti masih ada kesempatan untuk dimediasi lagi. Betul. Jadi kita tentunya Propam juga mengedepankan pemulihan dari hak-hak dari pendumas. Misalkan seperti tadi, dia ternyata ada hutang piutang. Iya. Begitu hutang piutang memang betul dan anggota Polri itu bisa mengembalikan, itu bisa kita tutup. Nah, dengan mekanisme RJ atau Restoratif Justice, sehingga dibuat kesepakatan bersama, diselesaikan secara keluargaan, dicabut, selesai. Nah, Tapi nih Pak, di ujung, karena tadi Bapak udah menyampaikan itu, terakhir nih Pak pertanyaannya. Jadi catatan nggak Pak untuk anggota Polri yang udah dilaporkan? nah ini pertanyaan bagus. Iya benar. Pertanyaan bagus. Jadi anggota Polri ini kami mau memberi kepastian kepada anggota Polri. Bagi anggota Polri yang sudah dilaporkan tetapi dia bisa menyelesaikan dengan baik, bisa dicabut dan selesai, itu tidak di dalam catatan. Nah, kita tidak masukkan dalam catatan. Dia masih memang ada laporan tetapi tidak masuk dalam catatan di misalkan nanti akan menggambat atau mengganggu dalam proses hak-haknya, mulai naik pangkat, naik gaji berkala, mutasi, itu clear. Tetapi kalau sehari mekanisme itu sampai dengan sidang, tentunya itu menjadi catatan. Nah, untuk itu memberi kesempatan nih bagi masyarakat yang dirugikan, bisa nanti Pak, yang penting saya dikembalikan nih hak saya uang saya dibalikin, saya kerugian saya dibalikin. Nah, sepanjang mereka sepakat kedua belah pihak, tentunya anggota ini juga kita pulihkan.
Nah itu dia, berarti untuk anggota Polri mungkin yang masih bermasalah segera diselesaikan. Cepat tahu mau sekolah lagi ya Pak. Tapi sejauh ini ada nggak sih masyarakat yang mungkin udah menggunakan QR code tapi masih merasa belum puas nih dengan pelayanannya gitu, QR code ini Pak? Ada nggak Pak? Itu ada juga, memang begini, kadang ada masyarakat yang puas atas pelayanan, tidak puas juga ada, tetapi itu memang hak dari masyarakat tentu Mas. Nah, kalau memang itu berulang, tentunya kita juga ada mekanisme pengawasan. Dalam ini adalah Irwasda. Kami sudah berkoordinasi dari Itwasum sampai dengan Irwasda. Tentunya begitu nanti ada dumas berulang, kita akan berkoordinasi dengan Irwasda. Irwasda bahkan melakukan audit terhadap kinerja dari Propam. Nah, jadi begitu ada yang berulang tidak puas, kita limpahkan ke Irwasda untuk diuji oleh Irwasda. Apa yang sudah dilakukan oleh Propam ini sudah benar atau belum. Jadi Propam juga tetap diawasi. Gitu. Pak, boleh ya Pak bertanya di luar dari tema QR Code kita ini boleh, Pak? Karena ini lagi rekrutmen Polri nih 2026. Nah, peran Bid Propam nih Pak dalam rekrutmen Polri ini seperti apa Pak? Betul Mbak, kami di 2025 sudah ada laporan beberapa dari masyarakat yang merasa tertipu. Tertipu dari oknum-oknum yang menjanjikan anaknya bisa masuk polisi dengan bayar sejumlah uang bahkan besar, dan kita pastikan itu adalah tidak benar, itu penipuan. Jadi bagi masyarakat ini saat ini sedang berproses rekrutmen, bahkan banyak ini ya, tentunya kami dari Propam memberi himbauan jangan sampai tertipu, jangan sampai nanti teriming-iming. Kalau bisa oknum dari anggota ini menjanjikan kelulusan, itu tidak benar. Ya, tentunya juga laporkan di sini. Bisa dilaporkan. Ya, bahkan tidak hanya oknum yang melakukan pelanggaran. Kalau diduga adanya kecurangan oleh panitia, bisa nanti kita akan pasang di setiap titik-titik rekrutmen. Misalkan nih akan ada tes administrasi, kita pasang barcode ini. Jadi chassis pun bisa melakukan pengaduan, pelaporan, termasuk juga nanti mulai dari tes kesehatan, tes jasmani. Selain pengawasan langsung, masyarakat juga bisa melaporkan apabila ada dugaan, kecurigaan, atau bahkan nyata-nyata adanya perbuatan curang dari penyelenggara rekrutmen tersebut. Jadi rekrutmen juga bisa lebih transparan juga ya Kita Pak. berharap Dan gitu, juga tentunya. bisa terjamin juga ya kan Kak. Dan anggota Propam langsung ditempatkan ya Pak di setiap kali ada lagi Iya. tes gitu. Kalau anggota Propam tentu di setiap item tes kita tempatkan, baik yang terbuka dalam hal ini adalah Provos sampai dengan tertutup oleh Paminal juga kita libatkan. Oke, nah tuh karena lagi musim rekrutmen Bener, Polri dan bener, ada Kak. juga beberapa yang udah muncul ya Nov ya di Iya. live. Aku Oh, Har Herhor, iya. aku ya kan jangan Bener. percaya udah dibilang Jangan langsung nih sama Bapak ya kan. Bener. Pak, terima kasih Pak untuk kesempatannya ya dong Dan terakhir ya. mungkin closing statement dari Boleh, Bapak nih menutup terkait dengan perjumpaan. inovasi QR code ini Pak. Mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat di iya. sebelah sini Pak. Terima kasih masyarakat Sumatera Utara. Saya Kombes Pol Dwi Agung Setiono SIK MH selaku Kabid Propam Polda Sumatera Utara menyampaikan kepada seluruh masyarakat apabila memang mengetahui dan juga mengalami yang terkait dari perilaku anggota maupun kerugian-kerugian yang dialami adalah karena perbuatan dari oknum anggota, silahkan laporkan. Ya, silahkan laporkan melalui QR ini. Ya, ini mudah, cukup diklik sehingga laporan dari masyarakat bisa langsung kita terima dan kita tangani. Dan juga untuk anggota, ingat kita sudah menyebarkan sosialisasi, bahkan stiker-stiker ini sudah kita sebarkan kemana saja. Tentunya kita juga berharap ini sebagai pengingat kita bahwa kita dalam bekerja, dalam perbuatan kita selalu diawasi oleh masyarakat. Untuk itu kita juga minta bantuan dari masyarakat untuk senantiasa awasi kita, berikan masukan pada kita, kritik kita, tentunya adukan apabila ada anggota yang mungkin tidak sesuai dalam kinerja maupun dalam etika perbuatan kesehari-hariannya. Terima kasih. Terima kasih Pak udah berkesempatan hadir Betul. dan semoga inovasi ini bisa berjalan lancar ya Kak. Betul, dan nanti kita undang lagi nih dengan inovasi lainnya. Bener. Terima kasih. Nanti dengan tema tentunya kami siap untuk memberikan informasi terkait ini. Kita mari sama-sama
mewujudkan Polri senantiasa untuk dicintai oleh masyarakat dan juga meminimalisir adanya pelanggaran oleh anggota. Terima kasih. Terima kasih. Nah, Kawan Humas, sekian podcast kali ini. Saya Brigadir Novriana dan rekan saya Brigadir Afika Nasution beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan salam presisi.